Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini, yang saya percaya terus menginspirasi dan memotivasi kita untuk pentingnya mendengar firman, belajar firman, karena itu menjadi makanan rohani bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Amsal pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman-Nya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita memperoleh penghargaan dari Tuhan. Selama ini kita sudah banyak mengalami ataupun memperoleh penghargaan dari manusia dalam banyak hal. Tapi sudah waktunya dan saatnya juga kita memperoleh penghargaan dari Tuhan. Sudah waktunya dan sudah saatnya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita juga memperoleh penghormatan dari Tuhan Sang Pencipta hidup ini. Jelas sekali dalam ayatnya yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan serta manusia. Apa yang harus saudara dan saya buat? Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita memperoleh apresiasi dari Tuhan? Supaya kita memperoleh penghargaan dari Tuhan? Supaya kita memperoleh penghormatan dari Sang Pencipta kita? Setidaknya ada dua hal penting yang harus saudara dan saya punyai dan terus menjalani hidup berdasarkan itu. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ada dua hal penting untuk kita memperoleh penghargaan dari Tuhan. Yang pertama, janganlah kiranya kasih meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Artinya bahwa kita harus menjalani hidup berdasarkan kasih. Kita harus menjadikan kasih sebagai pedoman dalam kita menjalani hidup. Sehingga segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita lakukan, itu berdasarkan kasih. Baik kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau itu yang kita buat dan kita lakukan, maka saya percaya itu yang membuat kita memperoleh penghargaan dari Tuhan. Janganlah kiranya kasih meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Artinya bahwa terus kita bawa. Kalau kita terus bawa artinya bahwa kita harus praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak hanya berbicara kasih, kita tidak hanya memiliki kasih, kita tidak hanya mengagung-agungkan kasih, kita tidak hanya mempercakapkan kasih, kita tidak hanya menjadikan kasih itu sebagai slogan, sebagai hukum semata. Tapi yang penting bagaimana itu dikalungkan pada leher. Artinya bahwa terus dibawa dalam hidup sehari-hari, terus dijalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kasih begitu rupa menghantui kehidupan kita, menggerak-gerikkan seluruh kehidupan kita. Sehingga segala hal yang kita buat, kita lakukan, kita usahakan dan kita kerjakan. Itu semua berlandaskan kepada kasih. Maka saya percaya itu yang membuat kita memperoleh penghargaan dari Tuhan. Mari kita belajar untuk kita selalu mengasihi Tuhan dan sesama kita. Mari kita belajar untuk kita selalu mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi pekerjaan yang dipercayakan
organisasi dipercayakan Tuhan bagi kita. Karena ketika kita memiliki kasih dan menjalani hidup sesuai dengan kasih dan terus-menerus ada dan mewarnai hidup kita, maka itu yang membuat kita memperoleh penghargaan dari Tuhan, bahkan juga dari sesama kita. Yang kedua, supaya kita memperoleh penghargaan dari Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalau yang pertama tadi soal kasih, yang kedua adalah setia. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Itu berarti bahwa hal yang kedua yang harus kita punyai dan kita terus menjalani hidup itu dengan kesetiaan, maka kita akan memperoleh penghargaan dari Tuhan. Bicara kesetiaan itu sesuatu yang sangat gampang untuk diucapkan, tetapi sesuatu yang sangat sulit untuk direalisasikan dalam hidup kita sehari-hari. Padahal firman berkata, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya bahwa kesetiaan itu harus ada di dalam hati kita, tapi kita terus bawa dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita menjalani hidup dengan kesetiaan. Kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan kesetiaan. Kita setia kepada Tuhan, kita setia kepada sesama, kita setia kepada organisasi kita, kita setia terhadap segala hal yang dipercayakan Tuhan ataupun organisasi kepada kita. Maka ketika kita memiliki kesetiaan itu dan mengalungkan itu dalam leher, artinya terus melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari, maka itu yang membuat kita memperoleh penghargaan dari Tuhan. Kesetiaan itu sesuatu yang sangat disenangi Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar menumbuh kembangkan kesetiaan itu. Kita bersetia melayani tanggung jawab kita, melaksanakan tanggung jawab kita. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita setia mendengarkan firman. Kita setia membaca firman. Kita setia melaksanakan firman. Kita setia terhadap segala hal dalam hidup ini. Maka kita akan memperoleh penghargaan dari Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami memperoleh penghargaan dari Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki kasih, memiliki kesetiaan, dan terus kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Maka saya percaya itu membuat kami memperoleh penghargaan dari Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk kami bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.